Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang pesan terakhir dari Gaza. Sahabat Cahaya Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalanan Gaza yang di sebelah kanan dan kirinya terdapat area-area yang hancur akibat serangan Israel. Agresi kali ini merupakan agresi dengan kerusakan terparah, jauh lebih parah dari 4 agresi sebelumnya jika kerusakannya digabungkan. Di hari ke-6 agresi, sudah ada sekitar 1.200 lebih penduduk Gaza yang syahid dan 6.000 orang terluka. Sementara itu, keadaan Gaza sudah dalam keadaan lumpuh total, internet mati, listrik di sebagian tempat sudah terputus, dan sebagian besar logistik sudah menipis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Israel menargetkan penghancuran pada gudang-gudang logistik di Gaza, dan sejumlah pabrik pengolahan makanan pokok seperti gandum dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan adanya indikasi bahwa Israel tengah melakukan genosida terhadap penduduk Gaza. Israel membantai warga sipil, anak-anak dan wanita dan berusaha membuat penduduk Gaza mati kelaparan. Israel juga memangkas habis pasokan logistik dan menghancurkan gudang-gudang. Tampak antrian di salah satu swalayan di Gaza akibat logistik yang semakin menipis. Agresi tersebut diperkirakan terjadi akan sangat panjang. Kelangkaan gas untuk memasak juga sudah terjadi. Saat ini di Gaza benar-benar terjadi pembantaian massal karena sejauh ini korban agresi adalah mayoritas wanita dan anak-anak. Jadi, agresi ini merupakan upaya genosida menggunakan jet tempur yang dilakukan Israel kepada warga sipil. Penduduk Gaza juga sedang terus mengungsi sejauh mungkin ke tempat yang mereka anggap lebih aman seperti gedung-gedung sekolah milik PBB. Tidak hanya rumah warga yang hancur menyisakan puing-puing bangunan, tetapi juga beberapa gedung perkantoran seperti kantor Kementerian Agama yang terletak di jantung kota pun tak luput dari serangan Israel. Seorang Muslim tidak boleh takut untuk mati. Yang penting adalah bagaimana setiap Muslim mempersiapkan hidup sebelum mati karena tidak ada jaminan bisa hidup atau mati dimanapun. Artinya hidup di medan perang tidak menjamin kita mati dan hidup di atas kasur juga tidak menjamin kita akan terus hidup. Kita tidak menginginkan bahwa apa yang terjadi dengan Palestina ini dipandang hanya sebagai sebuah konflik kemanusiaan semata. Karena umat Muslim khususnya yang berada di Indonesia melihat bahwa membantu Palestina adalah kewajiban umat Muslim, tetapi jangan sampai umat Islam membantu Palestina hanya atas dasar rasa kasihan atau rasa iba. Hal itu karena Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis membutuhkan lebih dari sekedar rasa itu. Bantulah Palestina dengan prinsip bahwa hal itu merupakan sebuah kewajiban. Bertahun-tahun Palestina sendirian memperjuangkan negeri para nabi, Baitul Maqdis dengan memperjuangkan darah dan nyawa mereka untuk Masjidil Aqsa. Sementara itu, dunia bungkam, bahkan tetangga-tetangga Palestina malah melakukan normalisasi, berdamai dengan Israel. Bantulah Palestina karena sudah diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan biarkan Palestina sendirian memikul beban tersebut karena itu juga merupakan kewajiban semua umat Muslim. Masjidil Aqsa adalah masjid umat Islam di seluruh dunia, yang wajib dipertahankan. Jangan membantu Palestina karena melihat penduduknya sebagai orang-orang fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan kita. Bantu mereka karena mereka adalah orang-orang terhormat yang sudah memperjuangkan kehormatan kita dengan darah dan nyawa mereka. Hentikan rasa abai ini, jangan sampai setelah pertempuran usai, kita semua meninggalkan Palestina karena menganggap bahwa perang telah usai. Konflik ini tidak akan selesai sebelum penjajahan itu berakhir. Jadi, jangan pernah menutup mata kita sebelum penjajahan itu berakhir. Jangan pernah kita istirahat sebelum Masjidil Aqsa bisa bebas karena itu yang sedang dilakukan oleh saudara kita di Palestina. Mereka tidak tidur, tidak istirahat, tidak diam, dan tidak santai-santai sebelum Palestina mendapatkan kemerdekaannya, sebelum Masjidil Aqsa bisa kembali ke pangkuan umat Islam. Tanamkan ini di kepala kita, tanamkan ini di hati anak-anak kita. Hakikat,
Bukan Palestina yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan mereka karena warga Palestina sekarang sedang memperjuangkan kehormatan kita, umat Islam dengan darah dan nyawa mereka. Kita sebagai umat Islam di Indonesia dan di Malaysia tengah tidur nyenyak, sementara saudara-saudara Muslim kita di Palestina tengah berteriak memperjuangkan kemerdekaan. Mari akhiri kesombongan kita, kerasnya hati kita, abainya kita, saatnya kita membuka mata, jangan mengandalkan siapapun. Jangan bertanya-tanya kemana negara Arab, kemana negara Teluk, karena itu bukan urusan kita, akan tetapi, urusan kita adalah di mana kita saat warga Palestina sedang membutuhkan kita. Yakinlah bahwa ini akan berakhir, suka tidak suka, dengan atau tanpa kita, Palestina pasti merdeka, suka tidak suka, dengan atau tanpa kalian, Masjidil Aqsa pasti terbebas karena itu janji Allah. Namun pertanyaannya adalah di mana kita saat itu terjadi, ketika itu tercapai apakah kita hanya berada di dalam barisan orang-orang yang menonton dari jauh tanpa ada kontribusi? Hanya menangis tanpa adanya peran, atau kita malah berada di barisan musuh yang tanpa terasa kita menusuk Palestina dari belakang, menghina para pejuang Palestina, memfitnah mereka sebagai antek-antek Zionis? Atau kita memilih untuk berada dalam barisan pembebasan Baitul Maqdis dengan apapun. Tidak harus ke Gaza, tetapi bisa dengan materi, informasi, atau apapun yang bisa kita lakukan, yang penting harus ada peran dalam diri kita untuk perjuangan Baitul Maqdis dan Palestina. Mari kita membuka mata hati, serta menghilangkan keraguan dan prasangka setiap umat muslim di dunia, khususnya Indonesia agar tidak salah dalam berpihak. Wallahualam bisawab, terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.